Selamat sore Sobat Kampus, bertemu lagi bersama saya Nuraini. Dan saya Rian Kadiza yang akan menemani Sobat Kampus semua tentunya dalam program kesayangan kita semua, Halo Kampus. Ya, hari ini kita ada berita apa aja nih Nura, Halo Kampus hari ini? Ya, banyak sekali berita-berita mengenai kampus tentunya dan para mahasiswanya. Iya. Di mana suara mahasiswa terdengar ya untuk menanggapi berbagai hal permasalahan yang akan kita angkat hari ini. Betul sekali, seperti biasa di akhir pekan kita menggunakan batik. Ya, pastinya. Tidak bosan-bosan kita mengingatkan para Sobat Kampus semua di rumah, kita melestarikan batik melalui hal-hal kecil seperti ini ya, dengan membiasakan menggunakan batik pada waktu-waktu tertentu. Oke, kita kasih lihat aja cuplikan Halo Kampus untuk hari ini. Ya, ini dia. Ya Sobat Kampus, untuk membuka perjumpaan kita hari ini seperti biasa kita menuju ke kampus-kampus nih Nura. Iya pastinya, berita pertama nih kita mengulas tentang kegiatan kampus. Betul sekali, kegiatan dari apa? Dimana di sebuah kampus ada sebuah komunitas atau klub di mana dia tuh berwirausaha. Betul sekali. Jadi untuk para sobat kampus yang berada di kampus ini yang tertarik dengan bidang wirausaha bisa bergabung nih dengan klub kewirausahaan ini yang terus ada apa lagi Nura? Nah, tidak jauh juga di kampus juga nih. Betul? Ada sebuah atlet taekwondo di mana sebuah mungkin kelompok ya, komunitas. Iya, betul sekali. Dia memenangkan sebuah kejuaraan. Iya, betul sekali. Salah satu atletnya, atlet taekwondo kampus telah mendapatkan berbagai macam gelar ya, ataupun kemenangan di kejuaraan mana-mana gitu. Ya, kita lihat ya liputannya, ini dia. Sobat Kampus, klub kewirausahaan ini berada di salah satu universitas di Jakarta Barat. Klub ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang tertarik dan berminat di bidang kewirausahaan. Awal pertama mendirinya klub kewirausahaan ini pada saat terbentuknya Pusat Kewirausahaan Universitas di tahun 2011. Pada tahun tersebut juga pertama kali klub kewirausahaan ini mengadakan Entrepreneur Festival, dan sejak itu klub kewirausahaan ini terus-menerus mengadakan Entrepreneur Festival pada setiap tahunnya. Klub kewirausahaan menjalankan kegiatan-kegiatannya seperti event-event dan seminar-seminar yang bersifat kewirausahaan. Karena tujuan dari klub ini adalah sebagai wadah yang menyiapkan pelayanan-pelayanan untuk mahasiswa yang tertarik dan berminat di bidang kewirausahaan dan bisnis. Jumlah anggota yang bergabung di klub ini kurang lebih ada 50 orang. Anggotanya pun beragam, bukan dari kalangan mahasiswa saja yang bergabung di klub ini, tapi juga ada dari kalangan pedagang yang ikut bergabung di klub ini. Menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan gitu, dari mulai event, seminar, ataupun undangan-undangan yang diadakan oleh kementerian ataupun lembaga-lembaga kewirausahaan gitu. Jadi kita lebih mengkoordinir mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan kegiatan kewirausahaan atau tentang bisnis kayak gitu. Alasan saya masuk ke dalam klub kewirausahaan Universitas Mercu Buana karena saya merasa di sini saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi-visi yang sama untuk mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha, dan saya berpikir kalau misalnya anak muda zaman sekarang itu nggak harus cuma sekedar minta uang sama orang tua segala macam, jadi kita bisa mendapatkan uang sendiri dari hasil kerja keras kita sendiri. Nah Sobat Kampus, klub kewirausahaan ini adalah tempat untuk menyalurkan ketertarikan kalian di bidang usaha. Jadi jika kalian ingin dan tertarik membuat usaha, silakan saja kalian bergabung di klub kewirausahaan ini. Tim Liputan Halo Kampus, Arif melaporkan. Sobat Kampus, Fatan Karimullah adalah seorang mahasiswa dan salah satu atlet taekwondo berprestasi dari salah satu universitas di Jakarta. Mahasiswa yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Januari 1992 ini pada awalnya mengikuti karate sejak kelas 4 SD. Lalu barulah dia mengikuti taekwondo. Menurutnya sangat menarik mengikuti taekwondo karena menurutnya bisa menyerang seseorang dengan kaki. Seperti atlet-atlet lainnya, Fatan pun latihan beberapa kali dalam satu minggu. Lalu mengikuti ujian kenaikan sabuk dan mulai mengikuti pertandingan atau sejak kelas 6 SD saat ia sabuk kuning. Sebutnya dari kecil tapi pertama karate, terus lihat taekwondo kayaknya asik juga gitu. Karate juga asik, lihat taekwondo asik, bisa nendang orang
menyerang pakai tangan kiri, bisa nyerang dengan kaki gitu. Mulai sih udah kelas 4 atau kelas 5 gitu. Ya biasa pada kayak atlet-atlet lainnya cuma menjalani latihan beberapa kali dalam seminggu, ujian kenaikan sabuk dan baru ikut pertandingan pada saat kelas 6 itu sabuk kuning distrik gitu. Dan sampai sekarang sih ikut taekwondo nggak ada putusnya. Sobat Kampus, Fatan juga sering mengikuti kejuaraan di tingkat daerah seperti Jawa Barat Open. Lalu ia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat nasional pada tahun 2009, seperti kejuaraan tingkat SMA se-Indonesia yang diadakan salah satu universitas swasta di Bandung dan ia meraih juara 1. Pada tahun 2010 ia meraih juara 2 pada kejuaraan PBTI di Magelang. Beberapa waktu yang lalu ia juga meraih medali emas dan atlet terfavorit di kejuaraan yang diadakan oleh UNJ. Lalu meraih emas di Kejurda DKI dan di PNJ Cup hanya meraih perak karena kalah dengan salah satu atlet dari Bandung. Sobat Kampus, itulah tadi liputan mengenai mahasiswa yang merupakan atlet taekwondo yang berprestasi. Semoga liputan tadi dapat menambah semangat kita sebagai mahasiswa dalam meraih segala sesuatunya dengan gigih dan pantang menyerah. Tim Liputan Halo Kampus, Budi melaporkan. Oke Sobat Kampus, kita beralih ke informasi selanjutnya nih mengenai korupsi nih Nura. Jadi kan belakangan ini marak nih beberapa anggota Partai Demokrat terlibat kasus korupsi. Akhirnya mantan presiden kita Pak Yusuf Kala angkat bicara mengenai slogan Demokrat yang dulu digembar-gemborkan yaitu anti korupsi. Oke, nah tidak kalah menarik juga nih Sobat Kampus, kita memiliki liputan mengenai 3 raksasa internet nih. Ya, ada apa nih dengan 3 raksasa itu? Dimana 3 raksasa itu membuat sebuah games, tujuannya sosial nih, dimana mereka membuat untuk obat kanker. Iya betul sekali. Jadi 3 raksasa internet itu Google, Facebook dan Amazon. Mereka bersatu untuk mencari obat kanker nih Nura melalui membuat sebuah game yang tadi udah Nura sebut ya. Kita kasih lihat aja kedua liputannya. Ini dia. Sobat Kampus, saat memberikan kuliah umum di Balai Sidang Kampus Universitas Indonesia Depok pada bulan Februari lalu, mantan Presiden Yusuf Kala sempat menjabarkan bagaimana kepercayaan itu sangat penting dalam suatu kepemimpinan. Menurut JK, kepercayaan adalah dasar utama dalam membangun sebuah kepemimpinan yang kuat. JK pun memberikan contoh kasus prahara yang terjadi di Partai Demokrat. Ia pun menilai goyangnya partai penguasa itu disebabkan hilangnya kepercayaan publik saat kader partai berlambang bintang Mercy itu terjerat korupsi. Padahal Demokrat menggembar-gemborkan slogan anti korupsi. Masih ingat dalam ingatan kita suatu yang tidak dilakukan saat kampanye katakan tidak pada korupsi. Ternyata melakukan korupsi akhirnya jatuh segala-galanya. Menurut JK sudah waktunya pemimpin menempatkan kepercayaan dalam membangun pemerintahan di Indonesia. Lalu apa ya tanggapan para mahasiswa? Mereka itu kan terlibat korupsi itu setelah iklan anti korupsinya Demokrat tayang di berbagai media kan. Nah sebenarnya itu menjadi suatu bumerang bagi Partai Demokrat dan menjadi satu bom lah ya bagi partai-partai yang ada di Indonesia khususnya untuk menjatuhkan Demokrat karena kan sebelum adanya kasus korupsi itu Demokrat itu sedang jaya-jayanya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi satu senjata buat para partai politik kali ya untuk menjatuhkan Demokrat. Saya benar-benar kecewa tentang Partai Demokrat yang telah menggembar-gemborkan tentang katakan tidak pada korupsi, padahal bawahan-bawahannya itu benar-benar berperan besar dalam kontribusi korupsi di Indonesia. Itu benar-benar berbanding terbalik. Nah Sobat Kampus, demikian liputan seputar komentar Yusuf Kala tentang slogan Partai Demokrat katakan tidak, ternyata korupsi juga. Tim Liputan Halo Kampus, Faizal melaporkan. Sobat Kampus, tidak harus menjadi dokter jika kita ingin ikut berkontribusi bagi kemanusiaan dengan cara menemukan obat kanker. Saat ini 3 perusahaan yang bergerak di bidang internet yang meliputi Google, Facebook, dan Amazon tengah menyusun game yang diharapkan dapat membantu penemuan obat kanker. Ketiga perusahaan ini akan bekerja sama dengan lembaga penelitian kanker nirlaba asal Inggris Cancer Research UK untuk mengembangkan sebuah game mobile.
Sebanyak 40 programmer, gamer, desain grafis, dan profesional lain akan bergabung dalam proyek yang bernama Game Jam. Sobat Kampus, proyek sosial ini bertujuan mengubah data mentah mengenai informasi genetik manusia untuk disusun menjadi format permainan atau game. Game yang rencananya bisa dimainkan oleh siapa saja ini akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2013 nanti. Philip Su, Direktur Pengembangan Situs di Facebook, menegaskan bahwa pendekatan baru ini sama validnya dengan bidang ilmu rekayasa perangkat lunak. Sobat Kampus, Theo Bertram, manajer kebijakan publik di Google, juga mengakui bahwa proyek ini merupakan gagasan yang besar dan ia merasa sangat senang dapat mendukungnya. Dengan menggabungkan teknologi dan kekuatan kolektif di seluruh dunia, diharapkan dapat mempercepat penemuan obat kanker. Menurut gue itu bagus banget ya, soalnya kan itu bisa bantu buat teman-teman kita yang ada di manapun yang terkena kanker, buat teman-teman yang nggak punya biaya untuk operasi untuk menyembuhkan penyakit itu. Terus juga bagus juga untuk mengurangi angka kematian yang karena penyakit kanker tersebut. Nah, Sobat Kampus, itulah tadi liputan mengenai 3 raksasa yang bergerak di bidang internet bekerja sama membuat game penemuan obat kanker. Semoga game ini signifikan bagi para penderita kanker. Tim liputan Halo Kampus, Budi melaporkan. Ya, Sobat Kampus, beralih ke berita selanjutnya. Ini kita kembali lagi ke kampus. Wah, ada apa nih? Ya, Kampus di lagi. mana kita menuju tempat nongkrong. Tempat nongkrong Ya, di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus pastinya, di mana sebuah kampus di Jakarta memiliki sebuah coffee shop. Oh, coffee shop ya. Jadi Ya. untuk para mahasiswanya yang sedang istirahat mungkin bisa sambil menikmati kopi Ya, ya tentunya. pastinya. Ya, kita ke beralih informasi selanjutnya mengenai profil seorang pengusaha lukis kain nih. Dengan kreativitasnya itu melukis kain, akhirnya bisa mendapatkan penghasilan yang Ya, lumayan pastinya ya. luar biasa sekali ya. Kita kasih lihat aja kedua liputannya. Ini dia. Coffee Cafetaria ini merupakan coffee shop yang berada di dalam lingkungan kampus nih Sobat Kampus. Coffee shop ini berada di Taman Tengah. Tempatnya pun sangat asik dan nyaman, apalagi untuk mahasiswa yang ingin sekedar nongkrong ataupun yang ingin mengerjakan tugas-tugas kampusnya. Di tempat ini pun dilarang untuk merokok karena coffee shop ini mengutamakan kenyamanan para pengunjungnya, dan terlebih area di sekitar Sino Coffee merupakan area bebas merokok. Di coffee shop ini tentunya menyediakan berbagai macam kopi, dari mulai yang hot maupun yang ice. Selain kopi, di tempat ini juga menyediakan berbagai jenis roti maupun donat, karena biasa bila minum kopi ditemani dengan roti atau donat. Harga di coffee shop ini pun masih relatif murah, ya pokoknya sesuai dengan kantong mahasiswa. Ini bagus dibanding kafe-kafe yang lain, termasuk ya konsepnya bagus, juga AC ya kan, ruangannya nggak sembarangan mahasiswa juga yang pun juga nggak bisa masuk. Ya mungkin jajan bisa, ngerokoknya di luar. Coffee ini juga bekerja sama dengan kampus dengan menjual berbagai aksesoris dan pernak-pernik universitas. Kalau menurut gue sih sebagai mahasiswa nih ya, kalau ada kafetaria kan otomatis tempat nongkrong tuh, tempat nongkrong anak-anak. Jadi bagus sih sebenarnya ada kafetaria di dalam kampus yang bentuknya kayak gitu, yang baru. Jadi anak-anak juga nggak harus nongkrong keluar kan. Dan dari situ itu bisa kurangin jatah untuk anak-anak buat nggak masuk kelas. Soalnya kan kalau misalnya anak-anak nongkrong di luar, itu dari luar ke dalam lumayan jauh. Nah, sepertinya sangat recommended sekali ya tempat ini Sobat Kampus, terlebih bagi para mahasiswa kampus ini yang ingin mencari ketenangan dalam membuat tugas-tugas kampusnya. Tim liputan Halo Kampus, Erwin melaporkan. Sobat Kampus, hobi melukis kain bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Seperti Iwan, pengusaha lukis kain yang telah berjalan selama 7 tahun. Pria yang bernama lengkap Iwan Joko Setiawan mempunyai hobi unik, yaitu melukis kain-kain. Karena hobinya tersebut, Iwan pun membuka usaha melukis berbagai bahan kain mulai dari baju, selendang, gamis, tas, dan semua produk yang berbahan kain. Kalau lukis kain awalnya itu dari saya emang guru lukis semua mengajar di
belajar teknik lukis kain. Jadi disitu kita dari seorang guru lukis mulai masuk mengajar lukis kain, baru mulai produksi. Tak hanya memproduksi, Iwan pun juga membuka tempat les bagi yang berminat belajar melukis kain, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Di kawasannya di daerah Kriol Selatan, Ciledug. Kalau belajar sih rata-rata orang bisa kursus, ya, kebanyakan sih privat ya, privat lukis kain. Bisa di sini, di studio ini, bisa juga di rumah kita sebagai guru bisa dipanggil. Iwan pun juga pernah mengajar di salah satu sanggar lukis sebelum ia membuka usahanya ini. Produk-produknya ini dijual dari kisaran Rp35.000 sampai Rp500.000. Tak hayal, Iwan mendapatkan keuntungan 5-10 juta per bulannya. Keuntungan ini cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Kalau untuk motif rata-rata orang itu desain dari sini, jadi nggak bisa kirim barangnya, nanti kita yang membuatkan desainnya. Kalau pemasaran sih lebih banyak online ya, lebih terjangkau, lebih luas dan lebih murah gitu. Nah, Sobat Kampus tertarik untuk belajar dan membuka usaha lukisan kain ini? Tim Liputan Halo Kampus, Degi Jennifer melaporkan. Ya Sobat Kampus, sudah di penghujung acara Halo Kampus ini, kami masih memberikan informasi menarik lainnya ya tentunya. Iya, pastinya. Yang pertama ada informasi mengenai olahraga. Kali ini pemuda Indonesia berumur 16 tahun bernama Sean Gelael ini, dia mengikuti ajang kompetisi Formula 3 di luar negeri sana, di Eropa. Iya, Hebat sebuah sekali ya. prestasi dari anak bangsa ya. Betul sekali. Selanjutnya Dan informasi apa, Nura? Iya, Sobat Kampus, tidak kalah menariknya nih suatu liputan mengenai Kota Bandung nih. Betul sekali, ada apa dengan Kota Bandung? Di mana Kota Bandung itu merupakan suatu tujuan utama nih dari para musisi-musisi asing. Contohnya salah satunya Maher Zain yang belum lama menggelar konser, dia lebih memilih Bandung daripada di Jakarta. Tentunya beberapa musisi lain juga lebih memilih Bandung. Kita kasih lihat aja kedua liputannya. Ini dia. Sobat Kampus, dunia balap Indonesia patut berbangga kembali karena mampu mengirimkan satu pembalapnya kembali, yaitu Sean Gelael, untuk mengikuti kejuaraan internasional F3 Eropa 2013. Sean akan mengikuti kejuaraan yang berlangsung di berbagai negara sebanyak 10 putaran tersebut selama 2 musim ke depan. Pria 16 tahun tersebut nantinya akan bergabung dengan tim RR di ajang F3. Bahkan pada pertengahan Februari lalu bersama timnya, Sean sudah bertolak ke Inggris untuk mendaftarkan namanya, serta menjalani beberapa rangkaian tes uji coba dengan mobil yang akan dipakainya nanti. Sean diproyeksikan untuk naik ke jenjang GP2 terlebih dahulu, seperti pembalap Indonesia lainnya Rio Haryanto yang sudah membalap di ajang GP2. Sebelum nantinya siap untuk mengikuti ajang balap tercepat nomor 1 di dunia, Formula One. Putra dari mantan pembalap nasional Ricardo Gelael itu sebelumnya mengikuti kejuaraan Formula Pilota di bawah tim Eurasia Motorsport dan meraih peringkat 3 besar di akhir musim. Menurut saya Sean Gelael itu bagus memajukan nama pembalap di Indonesia. Dia bisa pembalap yang handal dan masih berumur muda. Ya, semoga saja dia bisa membawa nama Indonesia lebih baik dan memenangkan juara F3 di Eropa. Nah, Sobat Kampus, semoga Sean Gelael bisa memperoleh hasil yang memuaskan di kejuaraan balap internasional tersebut dan bisa mengharumkan nama bangsa serta menjadi panutan pembalap-pembalap Indonesia berikutnya. Tim Liputan Halo Kampus, Andreas Sutardi melaporkan. Sobat Kampus, para penikmat konser di Bandung dinilai sangat apresiatif dan sanggup membangun suasana performance lebih hangat dan akrab. Tak berlebihan, para musisi dunia memilih Bandung sebagai lokasi paling mumpuni untuk menggelar konser di Jakarta. Pada tahun 2013 ini saja, para legenda musik dan penyanyi papan atas sejagat bersiap memamerkan kepiawaiannya.
Penikmat konser di Bandung akan dimanjakan sederet rencana performance spesial. Nama beken yang akan mengguncang audiens Bandung diantaranya Air Supply, Duran Duran, Kenny G, penyanyi jazz Jason Mraz. Fenomena Bandung sebagai kota favorit pagelaran konser tak bisa terbantahkan lagi. Selama ini, musisi asing selalu identik dengan Jakarta sebagai pilihan kota paling representatif. Kini, paradigma itu bergeser seiring keberanian para organizer asal Bandung untuk menggelar konser berbasis artis mancanegara. Beberapa tahun belakangan, Bandung memang sering menjadi tujuan konser artis luar. Kini Bandung ingin menghidupkan kembali tradisi konser dengan daya tarik penyanyi internasional. Sobat Kampus, catatan kesuksesan konser di Bandung diretas juga penyanyi religi Maher Zain. Bandung dipilih penyanyi tampan tersebut karena dari sisi penjualan album, Bandung mencapai rekor tertinggi di Indonesia. Menurut gue sih pilihannya tepat ya, kalau misalnya di Indonesia itu tempatnya di Bandung itu menjadi tujuan turis-turis mancanegara atau musisi mancanegara ya yang ingin konser di Bandung itu tepat sih pilihannya, karena pertama orang-orang di Bandung itu ramah, kedua dari iklimnya juga adem kan, jadi cocok buat orang-orang luar ngadain konser di Bandung. Nah Sobat Kampus, itulah tadi liputan mengenai kota Bandung sebagai surganya para musisi dunia menggelar konser. Tim liputan Halo Kampus, Budi melaporkan. Iya Sobat Kampus, tidak terasa 30 menit berlalu ya kita menemani Sobat Kampus di rumah. Ya, jangan lupa untuk Sobat Kampus semua yang memiliki liputan ingin ditayangkan di program Halo Kampus bisa mengirimkan ke redaksi Halo Kampus di email kami. Ya, dan tidak hanya di sekitar Jakarta dan sekitarnya, seluruh Indonesia yang memiliki liputan menarik boleh ya bergabung di redaksi kami. Betul sekali, jangan lupa untuk Sobat Kampus semua saksikan terus program ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Hanya di televisi kesayangan kita, Cahaya Televisi Banten. Saya Nuraini. Saya Rian Kadiza, mohon pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.